Perkenalkan, nama saya Claresta Gabriel dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai General Journal dan Ledger. Transaksi pada tanggal 1 Desember, membayar asuransi sebesar 14.700 untuk periode 12 bulan ke depan, dimasukin ke jurnal, jadi prepaid insurance terhadap cash sebesar 14.700. Tanggal 2 Desember, membeli supply senilai 14.000 secara tunai, dimasukin ke jurnal supplies terhadap cash sebesar 14.000. Tanggal 3 Desember menerima pelunasan piutang dari pelanggan yang membeli barang di bulan November senilai 18.000 tanpa diskon, dimasukin ke jurnal cash terhadap account receivable senilai 18.000. Tanggal 5 Desember membeli barang dagang dari toko Mars senilai 26.000 dengan syarat 2/10 N per 30 FOB destination point, biaya angkutnya 1.000, dimasukin ke jurnalnya inventory terhadap accounts payable sebesar 26.000. Kenapa nggak dimasukin biaya angkutnya? Karena keterangannya FOB destination point, sedangkan kita adalah pembeli. Tanggal 6 Desember mengirimkan kembali barang dagang yang telah dibeli kepada toko Mars senilai 1.500 karena tidak sesuai harapan. Dimasukin ke jurnalnya, jadinya accounts payable terhadap inventory sebesar 1.500. Tanggal 7, membayar gaji karyawan sebesar 12.000 yang terdiri dari gaji bulan Desember 2020 sebanyak 2.000 dan sisanya adalah untuk melunasi utang gaji bulan November 2020, dimasukin ke jurnalnya. Salaries and wages expense sebesar 2.000 di debit, salaries and wages payable di debit juga 10.000 dan cash di kredit sebesar 12.000. Tanggal 9 Desember membeli barang dagang dari CV Hebat sebesar 12.000 dengan syarat 3/10 N per 30 FOB shipping point dengan ongkos angkut sebesar 130 dibayar tunai. Dimasukin ke jurnalnya, jadi inventory terhadap accounts payable sebesar 12.000 dan inventory terhadap cash sebesar 130. Tanggal 10 Desember, menjual barang dagang secara tunai seharga 68.000, harga pokok dari barang dagang yang terjual adalah 51.000. Dimasukin ke jurnal jadi cash terhadap sales revenue sebesar 68.000 dan COGS terhadap inventory sebesar 51.000. Tanggal 11 Desember mengirimkan kembali barang dagang yang telah dibeli kepada CV Hebat senilai 4.000 karena ada yang cacat. Dimasukin ke jurnalnya jadi accounts payable terhadap inventory sebesar 4.000. Tanggal 15 Desember melunasi pembelian barang dagang yang telah dilakukan pada tanggal 5 Desember kepada toko Mars. Dimasukin ke jurnalnya accounts payable sebesar 24.500, cash-nya di kredit 24.010, dan inventory-nya juga di kredit 490. 24.500 itu karena di tanggal 5 Desember itu, pembelian barangnya itu senilai 26.000. Dan di tanggal 6-nya itu ada retur sebesar 1.500, jadi dikurangin harga returnya, dan ada diskonnya 2% karena bayarnya dalam jangka waktu 10 hari, makanya jadi 24.500. Diskonnya jadi ada 490, terus cash-nya jadi 24.010. Tanggal 16 Desember menerima retur barang dagang dari pelanggan atas penjualan 10 Desember 2020 senilai 2.000. Harga pokok barang yang direturnya 1.500 dan mengembalikan uang kepada pelanggan atas retur tersebut. Dimasukin ke jurnalnya jadi sales returns and allowance terhadap cash sebesar 2.000 dan inventory terhadap COGS sebesar 1.500. Tanggal 17, menjual 50 unit barang dagang kepada toko Ceria dengan harga jual 1.050 per unit. Harga pokok barang yang terjualnya per unit 683 per unit, dengan syarat 2/10 N per 30 FOB destination point, serta membayar ongkos angkut barang 500 secara tunai. Dimasukin ke jurnalnya, account receivable terhadap sales revenue 52.500, COGS terhadap inventory 34.150, freight out terhadap cash-nya 500. 52.500 itu dari 1.050 dikali 50, 34.150 itu dari 683 dikali 50, 500-nya itu dari ongkos angkut. Tanggal 18 Desember menjual 30 unit barang dagang kepada toko Jaya dengan harga jual 1.200 per unit. Harga pokok barang yang terjual per unitnya 780 per unit dengan syarat 1/10 N per 30 FOB shipping point. Dimasukin ke jurnalnya
account receivable terhadap sales revenue sebesar 36.000, CAGS terhadap inventory-nya 23.400. 36.000 itu dari 1.200 dikali 30, 23.400 itu dari 780 dikali 30. Tanggal 19 Desember menerima barang retur dari toko ceria sebesar 700, harga pokok barang yang diretur 455. Dimasukin ke jurnalnya sales returns and allowance terhadap account receivable sebesar 700 dan inventory terhadap COGS sebesar 455. Tanggal 20 Desember mengumumkan dan membayar cash dividen kepada pemegang saham senilai 800, dimasukin ke jurnalnya dividen terhadap cash sebesar 800. Tanggal 21 Desember menjual barang dagang senilai 21.000 secara tunai, harga pokok barang dagangnya yang dijual adalah sebesar 12.420, dimasukin ke jurnalnya cash terhadap sales revenue 21.000 dan COGS terhadap inventory 12.420. Tanggal 22 Desember menerima pelunasan piutang dari toko ceria atas transaksi penjualan yang dilakukan pada 17 Desember 2020. Dimasukin ke jurnalnya jadi cash sebesar 50.764, di debit sales discount-nya 1.036, dan account receivable-nya 51.800. Account receivable 51.800 itu dari tanggal 17 itu kan ada 52.500, terus ada retur di tanggal 19 Desember, returnya sebesar 700, makanya 52.500 dikurang 700, jadinya 51.800, terus kena diskon 2% karena masih dalam jangka waktu 10 hari, jadi diskonnya sebanyak 1.036, jadi cashnya 50.764. Tanggal 27 Desember, menerima tagihan listrik dan air, dan langsung membayar tunai senilai 900, dimasukin ke jurnalnya utilities expense terhadap cash sebesar 900. Tanggal 28 Desember, membeli barang dagang dari Yudi Rame, senilai 90.000 dengan syarat pembayaran 2/10 1/30 FOB shipping point, biaya angkutnya 300, dimasukin ke jurnalnya inventory terhadap accounts payable sebesar 90.000, inventory terhadap cash-nya 300. Totalnya balance di 574.255. Kalau untuk ledger ini udah ditotalin sama data yang November. Totalnya jadi cash ada 202.904, account receivable-nya ada 75.400 di debit, inventory-nya ada 77.705 di debit, supplies-nya ada 16.000 di debit, prepaid advertising ada 16.500 di debit, land and building ada 158.000 di debit, accumulated depreciation building ada 16.400 di kredit, equipment ada 82.000 di debit, accumulated depreciation equipment ada 15.800 di kredit, accounts payable ada 124.500 di kredit. Terus ada salaries and wages payable 8.000 di debit, share capital ordinary 350.000 di kredit, return earnings 91.050 di kredit, dividen 5.800 di debit, sales revenue 598.100 di kredit, sales discount 41.536 di debit, sales returns and allowance 11.000 di debit, COGS 392.405 di debit, salaries and wages expense 46.000 di debit, utilities expense 33.400 di debit, freight out 14.500 di debit, prepaid insurance 14.700 di debit. Sekian dari saya, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Halo, nama saya Muhammad Farhan, NPM 603.200.1247. Dari kelompok 4 untuk tugas komprehensif akuntansi keuangan 1. Di sini saya akan mengerjakan tentang mengenai adjusting entries untuk bulan Desember 2020. Yang pertama, dalam informasi tambahan yang sudah disediakan, ada penyusutan gedung sebesar $24.600 per tahunnya. Karena yang diminta hanya untuk bulan Desember, jadi 24.600 tersebut dibagi dengan 12. Dalam account-nya, ditulis depreciation expense untuk debit, accumulated depreciation building untuk kredit.
Ada juga penyusutan equipment sebesar 22.000 per tahun. Sama dengan depreciation penyusutan building, ditulis dalam account depreciation expense untuk debit, accumulated depreciation equipment untuk kredit. 22.000 per tahun tersebut dibagi dengan 12 untuk mendapatkan hasil per bulannya. Yang kedua, ada prepaid advertising yang merupakan iklan yang dibayar di muka, yang dibayar pada tanggal 31 Oktober 2020 untuk masa iklan bulanan selama 12 bulan, yang akan dimulai pada tanggal 1 Desember 2020. Oleh karena itu, harga prepaid advertising tersebut adalah 16.500 dibagi dengan 12 banyaknya bulan dan dikali dengan 1 berapa lama advertising itu sudah berjalan. Untuk account-nya, advertising expense akan ditaruh di debit, prepaid advertising untuk kreditnya. Yang ketiga, asuransi sudah berjalan selama 1 bulan. Ini mirip dengan advertising expense, di mana harga asuransi tersebut 14.700 per tahun. Yang akan dibagi dengan 12 banyaknya bulan dan dikali dengan 1 sudah banyaknya bulan yang sudah berjalan menggunakan asuransi tersebut. Dalam account, insurance expense di debit, prepaid insurance di kredit. Nomor 4, pada 31 Desember 2020, supplies yang tersisa adalah sebesar 6.000. Dalam balance supply bulan sebelumnya ada 16.000 dolar untuk supplies-nya, yaitu 14.000 dolar dibeli bulan ini dan 2.000 dolar sisa bulan lalu. Dan sisa bulan ini adalah 6.000 dolar. Oleh karena itu 16.000 dikurangi dengan 6.000, supplies yang dipakai adalah 10.000. Dalam account, supplies expense di debit dan supplies di kredit. Nomor 5, per 31 Desember 2020, hasil perhitungan fisik menunjukkan saldo inventory sebesar 77.000. Perhitungan fisik menunjukkan 77.000 dolar saldo inventory. Tetapi dalam catatan menunjukkan 77.705 dolar. Oleh karena itu, 77.705 dolar dikurangi dengan 77.000 atau catatan dikurangi dengan fisik. Dalam account-nya, COGS akan ditaruh di debit, inventory di kredit. Nomor 6, gaji karyawan yang belum dibayar di bulan Desember 2020 sebesar 13.000. Account yang ditaruh, salaries and wages expense di debit, salaries and wages payable di kredit. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Irda Fakur Rahmat dari kelompok 4 akuntansi keuangan 1. NPM saya 6032001238 akan menjelaskan tentang worksheet. Yang pertama ada trial balance di sini yang terdapat dari 3 akun, yaitu akun aset, akun equity, dan akun liabilities. Di akun aset terdapat cash, akun receivable, supplies, equipment, dan yang lainnya. Akun equity terdapat share capital ordinary, sales revenue, dan lain-lain. Dan akun liabilities terdapat akun payable, salaries, wages, and wages payable. Nah, setelah itu ada adjustment yaitu terdapat 6 adjusting yang terdiri dari 6 akun. Nah, ini total dari adjusting yaitu 188 dolar. Yang ketiga, kita ada adjusted trial balance. Adjusted trial balance ini hasil dari adjusting dari trial balance. Nah, ini dia hasilnya menjadi 1.204.733 dolar.
Yang keempat ada income statement. Income statement ini adalah jurnal yang bertujuan untuk mengetahui laba atau ruginya suatu perusahaan, yaitu terdapat sales revenue dan expense yang ada. Ya. Ini hasil dari pengurangan sales revenue dengan expense, yaitu kita mendapatkan net income yang hasilnya $29.071. Nah, ini dia hasil akhirnya. Yang kelima ada statement of financial position. Nah, di sini terdapat akun-akun yang tidak termasuk ke dalam income statement. Ini dia jumlahnya. Sekian, terima kasih. Saya pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Enzel Regina akan menjelaskan mengenai laporan keuangan. Yang pertama, income statement. Sales revenue sebesar 598.100. Lalu, total dari sales return and allowance serta sales discount adalah 52.536. Untuk mendapatkan hasil dari net sales, maka 598.100 dikurang dengan 52.536. Sehingga dapat hasil net sales itu adalah 545.564. Lalu untuk COGS, jumlahnya sebesar 393.110. Dan untuk mendapat hasil dari gross profit, maka 545.564 dikurang dengan 393.110. Sehingga dapatlah hasil gross profit sebesar 152.454. Lalu untuk operating expense, semuanya ditotalin, sehingga mendapat hasil dari total operating expense itu sebesar 113.383. Lalu untuk mendapatkan hasil dari income from operation, maka 152.454 yang tadi dari gross profit itu dikurang dengan total operating expense sehingga mendapat hasilnya itu 39.071. Lalu untuk other income and expense yaitu dari supplies expense sebesar 10.000 dan untuk mendapatkan hasil akhir yaitu net income-nya maka 39.071 dikurang 10.000 serta akan mendapat hasil net income yaitu 29.071. Dan hasil net income ini sudah sama dengan yang ada di worksheet. Yang kedua ada return earnings statement. Net income-nya 29.071 yang seperti tadi sama. Lalu dividends itu 5.800. Lalu untuk mendapat hasil dari retained earnings pada 31 Desember, maka 29.071 ini dikurang dengan 5.800, sehingga mendapat hasil 23.271. Lanjut, untuk nomor 3 itu Statement of Financial Position. Di sini asetnya itu dikurangin dari equipment dengan accumulated depreciation equipment itu dikurang, hasilnya 64.367. Lalu di current aset, semuanya itu ditotalin juga, mendapatkan hasil 368.779. Lalu untuk mendapatkan total aset, maka 64.367 ditambah dengan 368.779 akan mendapatkan hasil 433.146. Dan itulah total asetnya. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, perkenalkan, nama saya Giri Surya Giyabanata dengan nomor NPM 603200124. Di sini saya akan membacakan bagian closing. Yang pertama pada tanggal 31 Desember
ada akun sales revenue di debit sebesar $598.100. Lalu ada sales discount sebesar $41.536. Lalu sales return and allowance sebesar $11.000. COGS $393.110. Salaries and wages expense $59. Utilities expense $33.400. Breakout sebesar $14.500. Depreciation expense sebesar $3.883. Advertising expense sebesar $1.375. Insurance expense sebesar $1.225. Lalu ada supplies expense sebesar $10.000. Dan terakhir ada retain earning sebesar $29.071. Di sini saya memakai cara singkat, makanya ada akun retain earning yang berjumlahkan 29.071. Mengapa retain earning-nya segitu? Karena untuk menyamakan kedua belah debit dan kredit agar jumlahnya sama. Jadinya akunnya bisa ditutup. Ya, untuk menutup di akhir buku. Sekian dari saya. Terima kasih.